Sudah pakai power plenum, chamber sudah full CNC, harga cuma 3 jutaan saja. Ini harga yang tercantum di video nanti khusus untuk harga senapan angin saja, belum termasuk dengan paket full set ataupun dengan ongkos kirim. Perkenalkan dulu, ini yang belum tahu, senapan angin PCP yang bocah Predator taktikal, tabungnya 500 cc. Serinya yang LMT. Seri LMT ini pertama kali rilis itu di tahun 2024, lebih tepatnya di bulan Juli, saya masih ingat. Bulan Juli tahun 2024 seri LMT ini tercipta. Tapi untuk di tahun 2026 ini ada perbedaan dari seri LMT. Mulai di-upgrade, mulai ada perubahan, terutama di bagian model tatanan chamber, sama tambahnya ada power plenumnya. Kalau dari segi komponen bagian dalam, konstruksi bagian dalam sama persis dengan yang dulu. Ya, nah ini akan saya bahas dulu mengenai spek lengkapnya supaya teman-teman juga nggak bingung, supaya teman-teman juga bisa membedakan nanti ya untuk bahan referensi juga sebelum belanja. Dan simak video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Kalau teman-teman ada yang kurang tahu, silakan bisa langsung tanyakan via WA. Nanti bisa kami bantu. Oke ya, sudah siap? Yuk kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP yang bocah Predator taktikal tabungnya 500 cc seri LMT. Ini series 2026 terbaru, pakai power plenum, chamber sudah full CNC luar dalam, dan model juga tampak sedikit berbeda dengan yang dulu. Ini harga promo senapan angin saja Rp3.300.000. Harga Rp3.300.000 ini saya ulangi lagi ya, belum termasuk dengan paket full set dan ongkos kirim. Jadi hanya senapan angin saja, lengkap dengan peredam, ada tali sandang, magazin, mimis tester, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nanti mau belanja paket full set, mau request paket komplit, siap pakai, bisa langsung menghubungi via WA, nanti bisa kami bantu untuk rincian isian paketnya apa saja. Oke ya, dari harga sudah. Lanjut, saya bahas dulu yang pertama di bagian larasnya ya. Nah, ini senapan angin PCP yang bocah Predator taktikal tabungnya 500 cc seri LMT New Series 2026. Panjang larasnya 60 cm. Ini kalau dihitung ya atau diukur dari tempat masuknya peluru bagian belakang sampai ujung bagian depan, ini kalau dilepas tutupnya langsung diukur ke dratnya itu panjangnya 60 cm. Bahannya bahan baja standar pabrikan, kaliber standar 4,5 mm. Ini modelnya model serombong ya, dilapis luar seperti ini. Lapisan luar serombongnya sama dengan yang dulu, yaitu OD sekitar 21 mili kurang lebihnya. Cuma bedanya, kalau yang dulu serombongnya standar belum ada lubang holonya. Kalau ini sudah ada lubang holonya, seperti ini variannya terbaru. Kalau larasnya bagian dalam sendiri, dia menggunakan ukuran OD standar 13 mm. Ya. Akurasi maksimal standar seperti biasa 50–85 meter untuk akurasi maksimalnya. Di atas itu sebenarnya bisa, cuma tergantung dari skill pengguna juga. Oke ya. Mimis yang dipakai, nah ini untuk rekomendasi dari pabrikan ya, pakai Hercules itu bisa. Pakai Barakuda Med juga bisa. Cuman kemarin saya coba waktu barangnya datang ya, saya pakai 2 mimis. Mimis lokal saya pakai mimis Jawara Gear 12, bagus. Ya, kalau mimis lokalnya kemarin saya pakai mimis kalengnya saya pakai mimis Superdome, hasil juga maksimal. Tapi kalau pakai mimis Hercules atau Barakuda saya belum coba ya kemarin. Nanti kalau teman-teman ingin nyoba sendiri, monggo silahkan. Stoknya masih ada banyak. Oke ya. Lanjut kemudian di bagian tabung. Nah, kalau tabung ini juga ada sedikit perbedaan. Sebenarnya beda di label mereknya aja dengan yang dulu. Untuk tabungnya ini model bocap ya, 500 cc dual Taiwan. Ini untuk bawaan label yang LMT New Series 2026 dari produknya GSM. Kalau yang dulu no label, tidak ada labelnya sama sekali. Tapi dari bahan pengerjaan sama persis, bahan dural, pengerjaan CNC bagus ya. Ini kapasitas tekanan anginnya sama, diisi maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya. Tidak boleh lebih.
Sekali isi angin, settingan power yang paling kencang, ya maksimal anginnya 2000 sampai 2500 PSI. Set power paling kencang bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Lanjut, kemudian di bagian power plenum dulu ya. Nah, senapan angin tipe ini sudah dibekali dengan namanya power plenum untuk menambah ruang ledak dan untuk tambah sekat. Sebenarnya ini para power plenum bawaannya fungsi tujuan utamanya untuk penambah tandon angin saja ya. Karena ruang ledaknya di sini cukup besar, ya standar lah. Maksudnya umum, yaitu di angka 13 sampai 14 cc. Nanti akan saya bahas sambil bahas di chambernya ya. Ini power plenum sudah terpasang, ya lumayan panjang juga untuk power plenumnya. Jadi untuk tambahan angin tandonnya juga lumayan di sini. Terus untuk yang dulu, yang versi rilis pertama 2024 itu kan nggak ada power plenumnya. Kalau yang ini sudah dibekali power plenum. Nanti kalau teman-teman punya versi yang lama, versi yang sebelumnya, terus order yang ini atau mungkin pengen upgrade dipasang power plenum yang versi sebelumnya itu nggak bisa. Karena dratnya ini beda, ukurannya beda. Jadi ini yang terbaru, beda ukuran, beda model di sistem dratnya. Jadi yang terbaru di tahun 2026, seri LMT ini sudah dibekali dengan namanya power plenum. Oke ya, lanjut. Kemudian di bagian pengisian angin dulu. Pengisian anginnya sama, yaitu dia menggunakan kupler jantan setengah TSM seperti ini ya. Nanti kalau pengen pasang atau isi anginnya langsung dicolokkan atau ditancapkan di sini. Oke, pakai pompa apapun bisa. Seperti biasa, pompa manual standar atau 3-4 stick bisa. Pakai pompa elektrik portable juga bisa. Tergantung teman-teman sukanya kayak gimana. Berikutnya di bagian manometer dulu. Nah, soal manometer juga ada perbedaannya. Kalau yang dulu ya, yang versi LMT rilis pertama ya kalau nggak salah, manometernya itu tertancap di bagian sekat tabung. Kalau yang ini dia tertancapnya di bagian chamber. Posisinya ada di sebelah kiri seperti ini. Semuanya ada ya. Yang seri LMT sudah dibuka dengan namanya manometer. Jadi untuk cek tekanan anginnya di sini semuanya. Ingat ya, maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Berikutnya di bagian chamber dulu. Nah, soal chamber ini kalau dilihat dari bahan yang dipakai, ketebalan, ukuran sama persis dengan yang dulu, seri LMT 2024. Cuman bedanya kalau yang seri LMT yang 2026 ini, dia untuk konstruksi bagian dalamnya sedikit berbeda, lebih kompleks yang ini. Terus bahan-bahannya juga lebih up, lebih grade yang ini. Terus untuk ruang ledaknya sama, ruang ledaknya sekitar 13 sampai 14 cc. Terus untuk bahan yang dipakai bahan dural spesial grade A. Ya. Ini bahan-bahan dural bagus, pengerjaan full CNC luar dalam oke. Ada pilihan warna yang bisa teman-teman nanti bisa pilih atau bisa order ya. Jadi chambernya ini ada 3 warna. Ada warna hijau, ada warna biru, sama ada yang full hitam. Cuma yang full hitam saya taruh di rak, nanti akan saya review aja di next episode. Semuanya bagus. Terus apa lagi ya? Ini tampak sebelah kiri dulu ya, seperti ini. Dan ini tampak sebelah kanan, seperti ini. Oh ya, ada perbedaan juga untuk yang LMT 2026 ini, logo emblemnya pakai yang bintang ya. Kalau yang dulu pakai kepala predator ya. Kalau yang ini sudah pakai bintang. Jadi ada perbedaan di grafirnya. Kurang lebih konsepnya sama. Oke. Berikutnya di bagian rel. Nah, untuk rel juga beda. LMT yang 2024 tuh relnya pakai 11 mili semuanya. Tapi kalau yang ini ada 2 model. Ada yang pakai rel bagian atas adaptornya ini ukuran 11 mili, yang bawahnya ini ukuran 22 mili. Nanti kalau teman-teman nggak suka pakai ukuran 11 atau mungkin pengen dilepas, langsung tancapkan di chamber bisa. Ini yang bawah ukuran 22 mili, yang atas pakai 11 mili. Ini nggak paten ya, bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Nah, berikutnya di bagian cancel kokang, terus settingan power dan kokangnya. Kokangnya pakai set lever standar seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Satu tarikan atau satu track.
settingan powernya dia pakai sistem drat seperti ini pada umumnya. Nanti kalau pengen ubah setelan power ada di sini. Terus cancel kokangnya di sebelah kiri saja. Nah, cancel kokang juga sudah di-upgrade sendiri ya. Jadi tambahan yang dulu itu masih standar pakai cancel kokang biasa. Cuman kalau saat ini yang tersedia di seri LMT terbaru 2026, dia sudah menggunakan versi lipat seperti ini. Ya, lebih modern lah. Oke, nanti kalau pengen nyoba silahkan, stoknya masih ada banyak. Lanjut, kemudian di bagian pelatuknya. Pelatuk atau trigger, dia model standar seperti ini, modern. Sudah ada safety atau pengaman picunya di sebelah sini. Ya, tinggal ditekan aja. Ini sensitif juga oke, bagus, mantap. Nyaman digunakan. Kalau pengen nyoba juga silahkan, stoknya masih ada. Terus berikutnya di bagian popor belakang. Nah, popor belakangnya ini dari bahan atom ABS Teflon seperti biasa. Cuman yang ready saat ini seri LMT yang 2026, dia menggunakan popor standar, tidak ada yang versi lipat. Ini bisa dimaju mundur sesuai kebutuhan, sesuai selera kalau pengen setting, ya. Terus apa lagi ya? Bobot cukup ringan untuk segi popor, bagus dan mudah digunakan. Oke. Berikutnya di bagian pengisian mimis dulu. Saya lupa tadi, kelewatan ya. Pengisian mimisnya dia sudah bisa pakai single shoot ataupun bermagazin. Nanti kalau teman-teman nggak suka pakai single shoot, mau oper ke magazin bisa. Atau sebaliknya, nggak suka atau nggak biasa pakai magazin, sukanya pakai single shoot juga bisa. Seperti ini. Magazin bawaannya kemarin saya coba pakai 14 round masuk, mau pakai yang 8 round juga bisa. Oke. Terus panjang keseluruhan dan bobot standarnya senapan angin tipe ini panjang keseluruhannya 103 cm ya. Kalau diukur dari ujung depan laras sampai popor belakang dengan bobot standar rata-rata 3 sampai 4 kg tanpa atribut, hanya senapan angin saja. Kalau teman-teman nambah teleskop, nambah bipod dan sebagainya, otomatis untuk bobotnya juga akan nambah. Oke ya. Terus kesimpulan, senapan angin ini ya seri LMT di tahun 2024 pertama rilis, di tahun 2026 mengalami perubahan dari segi speknya sedikit ya. Ada perbedaan dari konstruksinya, sedikit perubahan dari segi tampilan, tapi memiliki kemampuan yang kurang lebih hampir sama. Ya, bisa untuk big game, bisa untuk long range, bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Pengerjaan sudah modern, terutama bagian chamber yang dulu sampai yang sekarang sudah pakai mesin CNC luar dalam. Cukup rapi, bahan-bahan yang dipakai atau bahan-bahan bakunya juga berkualitas, pastinya awet kalau digunakan sebagaimana mestinya dan tidak di-upgrade. Jadi kalau penggunaannya tepat, penggunaannya sesuai prosedur, senapan angin ini bakalan awet. Harga cukup terjangkau, cuma di angka Rp3.300.000 saja, teman-teman sudah dapat senapan angin kelas premium dengan jaminan bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Jika teman-teman pengen order senapan angin tipe ini, silahkan, stoknya masih ada. Info lengkapnya bisa langsung menghubungi via WA, dan kami selalu merespon jika ada kendala mengenai kerusakan dan sebagainya. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut soal senapan angin atau pengen konsultasi, bisa kami respon via WA di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.